menggunakan zat berbahaya, Bento juga tidak menggunakan ikan laut sejenis tenggiri, melainkan ikan air tawar yang kotor dan tercemar limbah. Reportase investigasi segera kembali. Ikan tenggiri ini banyak disukai orang dan diperdagangkan dalam bentuk ikan segar, ikan kering, atau diolah menjadi kerupuk, somai, otak-otak, dan sebagainya. Selain syarat kandungan gizi, ikan laut ini juga memiliki cita rasa yang khas. Namun, Bento tak pernah putus asa menyulap otak-otaknya agar memiliki aroma dan cita rasa khas tenggiri. Meski yang ia gunakan adalah ikan air tawar di perairan yang kotor dan tercemar. Untuk bahan baku utamanya, Bento menggunakan ikan giling yang sudah diolah. Namun bahan bakunya tentu bukan ikan tenggiri. Namun ikan lainnya yang harganya jauh lebih murah. Biasa mah satu-satu. Kalau untuk sekarang ini yang ada hanya ikan mata goyang. Ikan sapu-sapu biasa hidup di perairan kotor, bahkan yang tercemar limbah. Ikan jenis ini berfungsi untuk membersihkan kotoran yang ada di sungai-sungai. Jadi kalau memang kita sudah tahu habitatnya hidup ikan sapu-sapu di mana dan kandungan logamnya berbahaya, maka itu kita perlu dihindari. Menurut pengakuan pencari ikan sapu-sapu di pinggiran Kali Ciliwung, ikan sapu-sapu memang cukup diminati beberapa pedagang makanan. Karena harga ikan sapu-sapu relatif lebih murah dari harga ikan lainnya. Konsumennya ya tukang-tukang daging itu, tukang-tukang somai, kotak-kotak itu. Pembelinya ada yang datang tengkulak, ntar di tengkulak baru lari ke pasar. Harga ikan sapu-sapu tergantung dari pasokannya. Harganya bisa tinggi saat tak musim ikan sapu-sapu. Meski harganya tetap jauh lebih murah dari ikan tenggiri. Setelah semua bahan-bahan lengkap, Bento pun mulai beraksi di rumahnya. Bahan baku yang merupakan ikan giling diaduk dan dicampur dengan tepung sagu, kemudian ditambah air. Setelah itu, haluskan bumbu-bumbu yang akan dicampur di dalam adonan ikan dan tepung. Selanjutnya, Bento merebus air untuk melarutkan bleng atau boraks sebanyak 1 sendok makan. Kemudian, larutan boraks dicampur pada adonan, lalu diaduk hingga rata. Kalau kita banyak ikan, rasanya pun ada. Nah, untuk menghilangkan rasa amis, dicampur dengan bleng tadi. Karena sifatnya yang mengawetkan, bahan berbahaya bleng juga terbukti ampuh membunuh mikroba dalam ikan yang nyaris busuk. Penggunaan bahan berbahaya juga digunakan saat Bento membuat teman menyantap otak-otak yang berupa bumbu kacang ini. Campuran kacang, cabai merah, dan rawit yang telah halus ditambah penyedap rasa dan pewarna tekstil. Jadi kalau untuk rasa ya, jadi untuk menarik konsumen, karena rasanya itu pasti beda. Setiap harinya, Bento bisa memproduksi otak-otak ikan hingga 500 buah. Dengan harga jual Rp1.000 per buahnya. Kita titip ke warung-warung, karena kalau kita jual sendiri kan, dengan sebanyak itu kan nggak mungkin habis lah ya. Masih kalau nggak habis juga kita bisa disimpan, karena itu kan ada pengawet juga sih. Dengan bahan baku yang relatif murah, Bento bisa meraup keuntungan sekitar Rp2.400.000 per bulannya. Bento juga memiliki trik agar pembeli tak curiga dengan otak-otak hasil buatannya. Ya kita kan untuk menarik konsumen kita makan dulu dong, biar konsumen itu sama kita yakin kalau ini nggak mengandung apa-apa. Tidak
semua pedagang otak-otak berlaku curang. Kami juga memiliki tips untuk memilih otak-otak yang nikmat dan tentu sehat. Reportase investigasi segera kembali. Selain mencicipi sedikit, ada cara lain mengenali otak-otak yang diolah dengan benar tanpa zat-zat berbahaya dan tentu menggunakan bahan baku yang layak. Tim reportase investigasi membawa sampel otak-otak buatan bento dan bumbu kacangnya ke laboratorium salah satu universitas swasta di Jawa Barat. Selain itu, ikan giling bahan baku otak-otak juga kami bawa untuk uji mikrobiologi menjelaskan penyebab aroma amis menyengat dari ikan giling bahan baku otak-otak. Bahan baku otak-otak yang biasa dipakai bento ini ternyata mengandung mikroba dengan jumlah yang mencengangkan. Untuk menyamarkan bau amis menyengat, bento menggunakan zat berbahaya boraks. Boraks terbukti ampuh membunuh miliaran mikroba dalam ikan giling bahan bakunya. Hasilnya tak hanya bau amis menyengat yang disamarkan. Otak-otak buatan bento juga tahan lama dan lebih kenyal. Tak heran saat sampel otak-otak buatan bento diuji, didapati zat berbahaya yang sulit dicerna ini. Ternyata di otak-otak itu positif boraks, ya, artinya si mikroba yang banyak tadi di ikan sebagai bahan bakunya itu mati, ya, selama pengolahan oleh boraks. Padahal penggunaan boraks sudah dilarang sejak tahun 1979 lalu. Bleng atau boraks bukan merupakan bahan tambahan pangan. Boraks biasa digunakan sebagai bahan baku deterjen dan pembunuh serangga. Sementara warna kuning di sambal kacangnya berasal dari pewarna tekstil. Seperti boraks, pewarna tekstil tentu dilarang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah sekecil apapun. Apalagi bila zat yang susah dicerna tersebut masuk dalam tubuh secara terus-menerus. Dikonsumsi terus-menerus, ya, terakumulasi, nanti mengendap di ginjal, kemudian juga nanti ke hati. Nah, dalam jangka panjang bisa juga menyebabkan gangguan pada saraf-saraf. Seberapa banyak dosis yang terakumulasi gitu di dalam tubuh konsumen, ya, yang mengkonsumsi itu. Nah, dalam dosis tertentu nanti menyebabkan dampak yang lebih parah seperti kanker. Namun tak semua penjual otak-otak berlaku curang seperti bento. Salbiah salah satunya. Sudah sejak tahun 80-an, Salbiah membuat otak-otak dengan resep turun-temurun, yaitu otak-otak berbahan baku tenggiri segar dan rempah alami. Harga ikan tenggiri per kilogramnya bisa mencapai Rp50.000. Selain tenggiri, Salbiah juga menggunakan ikan alu-alu yang harganya Rp23.000 per kilo. Dengan harga jual Rp1.900 per buahnya, Salbiah hanya sedikit mengambil untung. Kalau otak-otaknya sendiri kan cepat basi ya Pak, ya, maksudnya tidak tahan lama. Biasanya Mpok pakai awet apa? Enggak pakai apa-apa. Iya, cuman kan harus standby di es terus. Gitu, iya. Ia yakin pelanggannya lebih memilih kualitas ketimbang harga murah. Tak heran setiap harinya Salbiah bisa memproduksi hingga 2.000 buah otak-otak per hari. Sedangkan di hari Sabtu dan Minggu bisa mencapai 3.000 buah. Cara paling mudah memilih otak-otak adalah dari aromanya. Otak-otak yang dibuat dari ikan segar gitu, ya, nah, itu aromanya juga tentu saja khas aroma
ikan ya. Nah, bau amisnya bau amis ikan, bukan bau busuk gitu ya. Nah, Sementara otak-otak tanpa boraks bisa dilihat dari teksturnya. Bila otak-otak memiliki tekstur kenyal, maka otak-otak tersebut mengandung boraks. Sedangkan otak-otak tanpa boraks cenderung empuk dan mudah hancur. Tim Reportase Investigasi.